Sebenarnya apa sih Pak yang Betul. dikerjakan oleh Balai Bahasa itu? Kasarnya apa ya? Tupoksinya apa Pak gitu? Tugasnya dari Balai Bahasa itu apa Pak? 3 kata besar sebagai payung Balai Bahasa, yakni pengembangan bahasa dan sastra, kedua pembinaan, dan ketiga adalah pelindungan. Ini kata yang tiga-tiganya bersepupu sebenarnya. Pengembangan itu misalnya terkait dengan bagaimana sastra dan cetak menjadi pertunjukan atau industri dan sebagainya. Ini terkait dengan pengembangan. Oke. Sedangkan pelindungan itu bagaimana misalnya bahasa dan sastra daerah kita jaga, kita lestarikan, kita susun kamusnya supaya untuk bahasa supaya tidak punah dan sebagainya, itu masuk dalam program pelindungan. Sedangkan pembinaan ini lebih pada bahasa negara, bagaimana kemudian masyarakat menggunakan bahasa Indonesia, mencintai bahasa Indonesia, dan mengutamakan bahasa Indonesia. Ini perkara yang tidak mudah di negara berkembang, karena antara sikap untuk menjadi modern dengan bahasa sebagai kedaulatan negara. Nah, tugas kami itu sebenarnya tidak mudah. Katakanlah contoh sederhana pada pembinaan bahasa Indonesia, yang mungkin sebagian orang mengatakan, ngapain sih harus ada instansi yang ngurusin bahasa Indonesia? Betul, Bapak. Padahal justru bahasa yang digunakannya sangat baik karena ada lembaga itu. Andai kata tidak ada balai bahasa, akan seperti apa bahasa kita? Sesuka-sukanya orang ya Pak ya? Sesuka-sukanya orang, akan terjadi kekacauan. Saya tidak yakin perguruan tinggi bisa mengawal dan baik. Ya, baik-baik. Katakanlah contoh sederhana misalnya, pada tahun 2019, Forum Guru Besar Republik Indonesia yang berkumpul di Surabaya dan berencana mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional. Bukankah itu sebuah kecelakaan? Oh iya, benar ya. Benar. Iya Pak, betul. Itu tahun 2019, para profesor kita, Forum Guru Besar. Forum itu bukan dihadiri oleh profesor muda, yang saya tahu adalah para profesor senior, mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional di Surabaya. Itu benar sebuah kecelakaan berpikir. Maaf kalau saya katakan itu. Karena kita bertahun-tahun dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Iya, betul Pak, betul. Dan bahasa Indonesia yang memang berasal dari bahasa Melayu, di negaranya sendiri, di Malaysia misalnya, sedang bertarung, sedang membangkitkan nasionalisme bahasa Melayu mereka, sedangkan Indonesia berada beberapa kilometer jauh di depan bahasa Melayu. Ya, betul Pak. Kok tiba-tiba ada sekelompok kaum terpelajar mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional? Dan berat juga ya, benar-benar peran sentral Badan Bahasa di situ, meluruskan hal itu. Iya, dan kemudian waktu itu pimpinan kami di pusat sempat membangun diskusi saya harus melakukan apa. Dan pimpinan pusat kami kemudian hadir ke Surabaya untuk mengingati para profesor itu bahwa dua istilah itu bersepupu tapi berbeda. Bahasa Melayu itu adalah bahasa yang menjadi rahim dari bahasa Indonesia, tetapi bahasa negara kita namanya adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Betul. Itu kata kunci luar biasa, bahasa itu adalah kedaulatan negara. Dan memang fungsi perlindungannya itu harus ada badan khususnya. Dan itu berarti Pak Asif ini, kalau kawan-kawan belum tahu, perannya sangat signifikan untuk pertama bagi kawan-kawan yang memang berada di dunia penerjemahan dan dunia bahasa. Iya. Ini harus lebih sering berinteraksi dengan badan bahasa nih, Bray. Betul. Bahasa. Termasuk salah satu fungsinya yang saya masih ingat betul adalah untuk fungsi sertifikasi dan standarisasi. Karena dari Balai Bahasa itu
Balai Bahasa berhak untuk mengadakan uji PUEBI kalau tidak salah ya Pak Asrif ya. Dan itu Uji PUEBI ya? merupakan UKBI, maaf, UKBI. UKBI. Nah, itu diselenggarakan di Balai Bahasa yang merupakan salah satu layanannya. Nah, itu penting sekali, Sony. Jadi ketika seseorang sudah menasbihkan diri menjadi seorang pekerja bahasa, apapun itu, saya rasa baik penulis, novelis, terutama penerjemah atau juru bahasa, saya rasa memiliki memiliki sertifikat UKBI itu sifatnya sangat wajib, walaupun saya sendiri belum. tapi lebih karena mungkin pada saat itu saya merasa masih agak sedikit ribet sebenarnya Pak untuk UKBI itu. Jadi mungkin Pak Asrif mungkin dapat bercerita sedikit Bapak tentang UKBI ini Pak. UKBI ini. Betul Pak. Saya jadi tertarik ini. Harus, Bray. Ini Mas Sony dan Mas Dewa, semua negara memiliki alat ukur tentang bahasa negara mereka masing-masing. Oh, oke. Dan Indonesia pun juga harus berdiri setara dengan bangsa-bangsa lain itu. Oleh karena itu, kemudian Indonesia memiliki alat ukur kompetensi berbahasa Indonesia yang namanya UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Oke. Ya, negara lain juga punya, ya Indonesia juga harus punya lah gitu. Tetapi ini bukan untuk kuat-kuatan, tetapi bahwa Indonesia pun juga harus memiliki alat ukur untuk orang tahu kompetensi berbahasanya. Kualifikasi bahwa standar kemampuan berbahasa saya berada pada level yang mana, Indonesia pun juga harus punya. Maka kemudian Badan Bahasa melahirkan, ya kalau bahasa Inggris dia yang kemudian test to fail itu, maka Indonesia namanya adalah UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Nah, itu dari tahun 2003. Tetapi UKBI ini dalam sejarah dan perkembangannya, dulu itu masih menggunakan tes kertas, ya jangan nama juga masih industri 2.0 atau apalah waktu itu. Ya kayak ujian Eptanas, kalau 100 soal semuanya harus menjawab 100 soal. Walaupun mungkin soal ke-50 sudah bingung ya. Karena pada tahun 2021 awal, kemudian Kementerian mengubah UKBI konvensional menjadi UKBI adaptif merdeka. Yang mana orang tidak harus lagi ke Balai Bahasa, tetapi dapat mengikuti melaksanakan tes itu dari rumah. Nah, dari ini tengah penting. laut, kalau punya internet. Penting ini. Iya, dari tengah gunung, yang penting ada internetnya. Yang penting bawa laptop, kalau pakai HP juga boleh, cuman nanti tulisannya akan terlihat kecil. Iya, nyiksa diri sendiri kalau ujian lewat HP. Iya, nanti menyiksa sendiri. Dan soalnya pun juga tidak lagi seperti yang konvensional yang harus 100 nomor jawab. Dia seperti sistem permainan. Kalau level 1 sanggup, dia akan naik ke level 2. Oh gitu. Tapi kalau level 1-nya sudah nggak bisa, dia akan stop dan dihentikan oleh sistem. Gamification, Bray. Gamifikasi. Ya. Jadi itulah UKB adaptif. Kenapa disebut adaptif? Karena dapat dilakukan dari manapun, oleh siapapun, tidak harus lagi datang ke Balai Bahasa Provinsi atau ke seluruh balai, tetapi dapat dilakukan dimanapun. Itulah disebut sebagai adaptif dan merdeka. Ya bisa memilih saya maunya jam berapa, tergantung saya lah, karena semua berbasis mesin yang bekerja. Dan itu aktif Pak, semua orang bisa mengakses Pak? Semua orang bisa mengakses. Alamatnya apa Pak? Saya mau akses nih. Itu bisa ketik UKBI Kemdikbud. Oke. Oh, jadi tidak perlu mendaftar ke petugas gitu ya Pak ya? Sudah nggak lagi ke Balai Bahasa Jawa Timur. Semuanya berbasis langsung ke pusat. Wah, ini mantap ini. Bayarnya berapa Pak? Iya, karena ini PNBP, setahu saya kalau mahasiswa itu 135.000, kalau umum 300.000. Masih sangat jauh dibandingkan TOEFL Pak, TOEFL mah 3 juta. Betul, masih jauh. Sedangkan untuk orang asing 1 juta, untuk orang asing 1 juta. Ya, betul. Itu penting. Dan itu tidak ke Balai Bahasa, tapi langsung ke Kementerian Keuangan kalau tidak salah. Wah, kita berkontribusi ke negara. Ya, skemanya Bray, maksudnya langsung ke. Tapi itu sangat harga yang sangat murah loh sebenarnya itu.
Betul. Itu sangat murah Pak, karena kalau kita tahu bahwa pemegang sertifikat itu nanti akan menjadi pengguna bahasa yang andal ya, Bra ya? betul. Nah, ya tapi gini kawan-kawan, ini kan kita dapat informasi bagus sekali dari Pak Asrif nih, ya kan? Nah, yang harus menggalakkan, memasarkan, memarketingkan nih Pak Asrif, salah bahasa saya Pak, salah udah nih, Campur udah tuh. jelek banget ini. Siap-siap kartu kuning dari Pak Asrif tuh. Memasarkan. Memasarkan, yang mempromosikan UKBI ini adalah UKBI ini harus kita pekerja dan pelaku industri bahasa. Kita tuh kalau misalnya nih, kawan-kawan kan pasti kalau mau ke klien nih, kalau mau pitching, Pak, saya Sony, pengalaman sekian, ini tes TOEFL saya, ini tes IELTS saya, ini tes UKBI saya UKBI dipakai saya juga. pakai Pakai harus. juga. Jadi itu kita sandingkan, kawan-kawan kalau kita sandingkan TOEFL, UKBI sama IELTS, dan kita itu secara bangga mengumumkan, Pak, UKBI saya bagus nih. Gitu. Itu berarti klien akan tahu bahwa, oh, berbahasa Indonesia pun ada standarnya. Ah, Itu, betul, kan. Jangan mentang-mentang lahir di Indonesia atau pasti apa namanya berhak menjadi profesional industri bahasa yang itu yang dapat diandalkan oleh klien. Ukurannya harus ada. Nah, Pak Asrif ini menyediakan ukurannya dan akses di mana aja enak loh itu. Gile Sudah kalau sangat maju. Jujur aku baru tahu loh. Tadinya aku mau kan mentang-mentang rumahnya dekat, aku mau naik motor aja sebentar mau daftar UKBI. Ternyata semuanya sudah daring. Waduh, harus siap-siap udah ini. daring, Bray. Betul. Ada pertanyaan lagi Om Sony? Ini pertanyaan lagi hot ini. Enak nih Pak. Lagi Pak panas. nih. Siap-siap. Nah, kalau misalnya Pak Asrif, kan salah satu salah satu fungsi yang tadi Pak Asrif bilang itu juga melestarikan gitu ya Pak, ya, melestarikan dan melindungi gitu. Nah, untuk kan sekarang kita pasti tahu kan generasi instan, generasi yang tidak pernah lepas dari layar HP gitu kan, yang juga sangat sangat cepat mengikuti tren yang berubah. Nah, bagaimana program-program dari Balai Bahasa nih Pak yang bisa menjaring generasi muda untuk lebih cinta bahasa gitu Pak. Apakah ada program-program yang memang khusus untuk anak muda gitu Pak, yang bisa kita kasih tahu di sini? Karena di sini Pak, yang alhamdulillah yang nonton itu pasti orang yang udah otomatis tertarik untuk terjun di industri bahasa. Baik, sejak saya di Jawa Timur, saya kemudian melakukan kebijakan saya adalah ada program yang sudah rencanakan dari tahun sebelumnya. Ada program yang responsif atas komunikasi langsung saat itu dengan masyarakat. Dan dari mana saya harus menciptakan program itu? Kadangkala saya hasil dari efisiensi program yang lain. Contoh kecil, kemarin Mas Dewa, ya, dalam perencanaan awal itu tidak ada pertemuan para penulis, penelaah, dan penerjemah bahasa Jawa. Tetapi karena teman-teman dari kelompok kepakaran penerjemah di kantor saya mengatakan, Pak Asrif ini sangat penting, sangat bagus. Dan saya pun juga sebenarnya meminta bahwa saya ingin mereka berjumpa. Idenya Pak Asrif toh itu. Iya, karena saya Wah, orang mantap. pemberdayaan, saya orang komunitas, Siap. saya seorang etnograf yang senang berada di bawah kolong jembatan. Wah. Maka perjumpaan Di itu adalah lapangan. satu hal yang harus saya ciptakan. Saya selalu menciptakan perjumpaan-perjumpaan. Maka saya mengatakan ke teman-teman saya di kantor bahwa saya harus mencari anggaran dan saya harus mempertemukan mereka. Maka muncullah program yang mungkin Mas Dewa sebelumnya tidak tahu kalau akan ada kegiatan kemarin di Surabaya. Tidak tahu Bapak, saya kira setelah penelaahan selesai, Bray. Selesai, Karena benar. ternyata tidak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait tadi dengan anak muda dan cinta bahasa Jawa. Iya. Pada awal tahun ini saya dikunjungi oleh paguyuban pembawa acara bahasa Jawa. Sejumlah guru di Sidoarjo dan menyampaikan keprihatinan tentang sedikitnya pembawa acara bahasa Jawa. Saya berpikir bahwa ini satu pasar telah datang kepada kami. Pasar, siap. Betul. Segmennya khusus itu. Oh iya. Iya, ini pasar yang bukan ide dari atas, tetapi ini adalah pasar dari bawah. Dari bawah. Oke. Maka tetapi program kerja kami kan sudah terencana dari tahun sebelumnya. Betul Pak, betul. Artinya biasanya akan saya jawab bahwa tahun depan atau 2 tahun lagi. Misalnya. Iya.
Benar, Tetapi benar. dalam pikiran saya akan tetap melihat karena namanya perencanaan itu kan pasti merencanakan lebih. Mm-mm. Pasti banyak program saya yang akan ada sisa anggaran. Nama juga perencanaan pasti dianggarkan lebih. Betul, betul. Plus Maka pada efisiensi. akhir tahun saya melakukan efisiensi, mencari anggaran-anggaran yang tidak terpakai, bukan dibakar, bukan dihabiskan. Ya, Dan pada akhirnya saya mengundang kembali paguyuban itu dan menyampaikan bahwa kita akan mengundang atau silakan mengundang para pewara Indonesia yang memiliki niat untuk belajar pewara bahasa Jawa, terutama yang berusia muda, untuk kita latih, kita adakan lokakarya pelatihan, agar ini dua fungsi sekaligus, bahkan beberapa fungsi. oh, Pertama, mereka kan kita mengajak untuk cinta bahasa Jawa. Ya, betul. sudah pasti. Kedua, ini industri bahasa. Uh, Iya, Pewara betul, ini Pak. kan Betul. industri bahasa. Iya, betul, betul, Pasarnya Pak. sangat banyak. betul. Apalagi Betul, Pak. bulan-bulan Syawal tuh, bro. Bisa loh kehabisan Hei. MC itu mungkin loh itu. Betul, betul. Dan nggak main-main Penting Iya, juga. banget iya, itu. iya. Betul. Bayarannya nggak main-main kalau MC-nya betul-betul Iya. bagus. Kalau Ini pewaranya besok bagus. di Luminor 2 hari 50 calon pewara bahasa Jawa akan kami latih. Yang latih bukan balai bahasa. Dari paguyuban yang datang itu silakan berbagi ilmu dengan para kandidat pewara bahasa Jawa. Oh, Kami Sebentar, sekadar Pak. fasilitator. Di Luminor, Pak. Nggih, ya. Itu Bray, kalau tahu gimana Bray, di tuh? Sidoarjo, Luminor Oh, itu boleh hmm. dibilang salah satu dari hotel yang terbaik loh, Bray. Dan itu diambilkan dari anggaran yang dalam tanda kutip sisa-sisa dikumpulin, Sisa-sisa nih. Bray. Itu Luar coba biasa. gimana Tapi coba? itu Luar menunjukkan biasa. keseriusan. Iya, Bray, Iya, itu Pak menunjukkan Asrif luar biasa keseriusannya, Bray. sekali. Betul. Heeh. Luar Ini biasa harus sekali. kita, Bray, biasanya Bray kepemimpinan kayak gini tuh harus dimanfaatkan, Bray. Betul. Karena harus segera dimanfaatkan ini. Jadi Betul. kawan-kawan, apalagi kawan-kawan di Jatim ya, Di Jawa ini Timur dimanfaatkan. yang bekerja di Dimanfaatkan. bidang bahasa apapun ya. Hmm. Ini mumpung kepala balai bahasanya visioner, Betul, kalau boleh saya sejalan. bilang pendobrak gitu ya. Betul, betul, betul. Ini out of the box. Mau Ini susah ya, mendobrak. betul. Betul, betul, betul. Karena maksud saya gini loh Pak, menjalankan program yang sudah ada saja belum tentu selesai semua, Bray. Betul, betul. Dan pentingnya Ini ini ada Pak Asrif program ini nyempil di tengah-tengah kok ya betul. masih diselesaikan juga, luar biasa sekali Pak Asrif. Dan Pak Asrif itu Pak Asrif ya. mendengarkan, Bray. Bisa aja orang diterima datang, oke, Iya, nanti kita ya pilihkan tahun setahun depan setahun gitu lagi. ya. Yang Betul kan? jawaban-jawaban demokratis gitu ya. Betul, betul, betul. Ya nanti kita lihat apa kata pimpinan. Wah, Heeh. udah juara banget kalau udah ngomong gitu. Tapi kawan-kawan ini penting sekali. Ini kalau misalnya kawan-kawan di Jatim itu harusnya lebih beruntung karena bisa minta bantuan informasi atau mencari tahu program yang ada di Jatim. Karena itu membantu pengembangan antara profesi kawan-kawan atau industri bahasa itu sendiri. Wah, luar biasa sekali Pak Asrif. Untung saya kenal Pak Asrif malam ini. Luar biasa. Nah, ini luar biasa. Nah, saya kalau izin Pak Asrif untuk mengajukan pertanyaan tambahan ya. Tadi sudah cukup banyak, sebenarnya sudah cukup itu sih Pak, sudah cukup dibahas juga tentang bagaimana Pak Asrif ini sudah memberikan langkah-langkah konkret tentang bagaimana Balai Bahasa mendukung bukan hanya dari sisi pelestarian yang mungkin sifatnya lebih bersifat apa ya, kalau boleh saya bilang kemanusiaan begitu, yang bersifat nilai-nilai, tetapi juga langsung ke pemberdayaan yang memiliki nilai ekonomi, Bray. Seperti tadi pelatihan untuk para pewara bahasa Jawa. Nah, kalau boleh saya Betul. pertajam lagi, Pak Asrif, sebenarnya sampai sejauh mana sih Pak Asrif Balai Bahasa itu diperkenankan atau diizinkan untuk lebih terlibat dari sisi industrinya, seperti itu, Pak Asrif. Nah, jadi apakah Balai Bahasa dapat bermitra atau mungkin bekerja sama dengan katakanlah organisasi-organisasi profesi seperti saya itu baru saja Pak Asrif menjadi ketua Himpunan Penerjemah Indonesia Komisariat Daerah Jawa Timur yang tentunya nanti semoga akan dapat banyak bermitra. Nah, Mas Sony ini juga baru saja dipilih menjadi ketua IKASA. Apa Mas Sony IKASA? Ikatan Pengusaha Jasa Bahasa, Mas Asrif. Nah, Seluruh itu Indonesia. seluruh Indonesia. Ini Seluruh Mas Indonesia. Sony nasional malah sifatnya ini. Nah, Amin, amin, amin. kira-kira Luar biasa. sampai sejauh mana Pak Asrif Balai Bahasa ini dapat bekerja sama, bersinergi dengan organisasi-organisasi profesi ini, Mas?
Wah, saya harus dengerin nih. Saya mau nanyanya halus tadi, tapi langsung Mas Dewa. Betul. Sikat. Jawa Timur itu ciri khasnya Jawa Timur itu terus terang, Bray, langsung. sih Mas Dewa, Mas Sony, pertama di secara kebijakan nasional kami itu belum terwacanakan bagaimana industri bahasa itu menjadi peta jalan yang kita masuk ke dunia itu. Sama sekali tidak ada penegasan dan jadi di tingkat nasionalnya belum ya Pak tingkat ya? nasional belum. Tetapi saya mungkin juga karena tua-tua banget juga belum. Oh belum. Sehingga saya masih aktif melihat dunia kekini akan datang. Sehingga saya selalu membuka diri bahwa apapun kita harus berdiskusi dengan pasar tentang apa yang kita harus lakukan. Kita bisa mendebat pusat tentang model program. Misalnya kalau program rencana pusat masih konvensional, kita bisa menawarkan dengan konsep masyarakat industri, masyarakat 5.0 sekarang misalnya. Wih, betul sekali Pak, betul Pak. Contoh kecil, ketika pusat hendak mengganti Anugerah Sutasoma menjadi Bengkel Sastra, saya mengatakan bahwa itu satu kecelakaan berpikir. Kalau di tempat yang lama saya di wilayah timur, Bengkel Sastra itu sangat penting. Tetapi Jawa Timur itu sudah final, yang harus dilakukan adalah seperti festival ataupun Anugerah Sutasoma. Nah, itu perbedaan-perbedaan cara saya mengelola program, bahwa misalnya adalah terkait dengan industri jasa bahasa. Saya sangat terbuka masukan dari masyarakat, yang kemudian saya akan cocokkan, mencari benang merahnya dengan program nasional, kira-kira ini akan masuk pada wilayah yang mana. Jadi saya tidak akan hadir dengan wajah konvensional, tetapi akan hadir dengan wajah kekinian yang tidak menyalahi rambu-rambu nasional. Nah, itu penting Pak, karena dari industri kita kadang tidak tahu itu Pak. Karena memang kita itu ingin sekali bekerja sama dan ingin sekali memang berinteraksi dengan pihak pemerintah. Jadi kawan-kawan kalau saya boleh cerita sedikit, kawan-kawan di organisasi IKASA ini Pak adalah kawan-kawan pemilik agensi bahasa. Jadi orang yang memang terdaftar CVPT, membayar pajak untuk pemerintah Indonesia. Jadi memang kita mengakui kita berusaha di Indonesia dan kita berkontribusi gitu. Dan kita ingin sekali pajak sudah Pak, kita ingin sekali berkontribusi di industrinya gitu kan. Kita sudah mengambil uang nih Pak, maksudnya alhamdulillah menghasilkan uang gitu ya. Kita juga ingin mengembalikan gitu, maksudnya mengembangkan kembali industrinya menjadi lebih besar gitu, agar lebih banyak orang menerima manfaatnya. Nah kadang kita nggak tahu mau kemana, jadi kita istilahnya kalau Betawi itu Pak seturuan doang gitu, seturuan aja gitu, seturuan aja. Jadi itu besok ngapain? Oh kita ke sini gitu. Nah kalau memang ada peluangnya dan memang kita boleh bekerja sama, itu akan menjadi sinergi yang memang sejalan dan tujuannya sama gitu. Itu menarik sekali Pak mendengar kalimat Bapak itu. Kita tahu Pak bahwa memang saat ini belum ada peta jalannya di nasional. Tapi mendengar kalimat Bapak yang memang setidaknya ada orang di pemerintahan yang memang siap untuk membuka dialog, itu penting Pak. Membuka aja. Kita senang banget Pak. Untuk ngobrol aja itu kita senang banget. Karena memang kita tidak tahu, kita tidak punya teman tukar pikiran gitu. Kita selalu melihat dari sektor industrinya. Dan kadang kita butuh counterpart untuk berbicara kan, apa sih yang belum kita lakukan untuk bisa membuat lebih besar gitu. Karena kalau besar kan yang menerima manfaatnya lebih banyak gitu Pak. Ini benar kata-kata Bapak tuh sangat mengademkan hati itu. Berapa Bang? Meneduhkan kayak bisa, menyejukkan, mengademkan. Oke. Dikat bagian dikat. Senang sekali Pak saya dengar sekali waktu Pak itu. Jadi berarti Pak Asrif ini memang gue mengamini kata lo Bray, visioner sekali Bray. Visioner dan sekali. Siap berdialog dan saya sangat menantikan loh Pak program-program di Jatim yang pasti akan menambahkan kelengkapan untuk program-program yang sudah ada gitu. Baik Pak Asrif. Nah Pak, sebagai pertanyaan pamungkas ini Bapak, ada dua sebenarnya Pak. Yang pertama adalah kira-kira apalagi Pak terobosan dari Balai Bahasa Jawa Timur yang terdekat mungkin. Yang kedua adalah jika rekan-rekan para pekerja bahasa, para pecinta bahasa, para pegiat bahasa di Jawa Timur ingin lebih
belajar lagi atau ingin bersinergi, ingin menjadi mitra dari Balai Bahasa Jatim, mereka harus kemana? Wah, penting itu. Ya, silakan Pak Asrif. Mas David, Mas Dewa. Dewa, Dewa. em, terobosan di Balai Bahasa Jawa Timur itu tentu saya selalu membangun komunikasi dengan staf di dalam. Hmm. Ide-ide apa yang mereka akan sampaikan pada saya. Hmm. Contoh kecil, di awal tahun kemarin itu ada 2 kelompok yang datang kantor. MGMP Bahasa Indonesia dan Paguyuban Bahasa Jawa. MGP Bahasa Indonesia kemudian kami respon dari tanggal 8 hari kemarin sampai tadi penutupan. Mereka minta penyuluhan Bahasa Indonesia 32 jam. Wow, oke. Ini minta kami laksanakan baru tadi penutupan. Hanya dengan modal 5 juta, kami melatih 80 guru. Wah. Dari manapun. Wow. Itu adalah modelnya daring. Karena guru memiliki kesibukan yang luar biasa di sekolah. Maka mereka menawarkan, kami maunya Pak Asrif jangan bersemuka, kami bersemaya. Oke, boleh. Oke. Dan hari ini, minggu kemarin, Balai Bahasa itu menciptakan sejarah pertama kali melaksanakan penyuluhan daring. Yang kemudian, ini baru tadi penutupan, dan saya katakan kepada para penyuluh saya bahwa silakan membuat beberapa menu penyuluhan. Supaya masyarakat memilih. Misalnya guru SD. Kami Pak Asrif guru SD. Kami mana menunya untuk kami bisa pilih yang mana kami butuhkan. Untuk mungkin guru yang ingin menulis jurnal ilmiah, kira-kira menu apa? Untuk guru SD apa? Untuk polisi kira-kira apa? Misalnya. Oh gitu Pak ya? Ada Pak? Untuk umum gitu ada ya? Nah ini yang sedang saya bangun menu-menu ini. Oke. Untuk konsep tersurat dinas misalnya birokrasi pemerintahan, kira-kira menu apa nih yang dapat kami sajikan nih? Oke. Penting itu Pak. Karena kadang bahasanya agak gimana gitu ya Bray. Untuk para penerjemah misalnya. Nah ini nih. Bahasa asingnya bagus. Tetapi apakah kemudian bahasa asingnya setara dan bahasa Indonesianya misalnya? Betul. Oh betul Pak. Mungkin dari asosiasi atau dari himpunan penerjemah Indonesia ingin Pak Asrif kami juga ingin pelatihan penyuluhan bahasa atau penyegaran lah ngobrol-ngobrol soal problematika bahasa Indonesia dalam penerjemahan misalnya. Tapi bikinnya malam Pak atau kira-kira gimana gitu dari aja ya supaya dalam kesibukan kita sepakat boleh. Saya sedang mengajak kelompok kepakaran pembinaan di kantor saya untuk membuat beberapa desain sajian tadi itu. Supaya masyarakat tinggal milih atau masyarakat yang ajuin pada kami. Pak Asrif bisa nggak menu ini dilaksanakan oleh balai? Wih, proaktif. Bisa Pak itu ya? Kita bisa jemput bola. Iya. Saya mengajak teman saya di kantor untuk semua terbuka. Responsif. Jangan menciptakan program yang tidak ada di masyarakat. Dan jangan menggerami air laut. Menggerami air laut itu adalah melaksanakan program yang orang sudah nggak butuh. Betul. Bengkel musikalisasi puisi Jawa Timur nggak perlu. Sudah sangat kuat, sudah sangat baik. Penulisan puisi nggak perlu Balai Bahasa. Jangan menggerami air laut. Cari ruang yang kami tidak bisa melaksanakan ini. Tolong Balai Bahasa hadir, misalnya. Atau harap Balai Bahasa hadir. Kami akan hadir. Betul. Itu yang tadi saya katakan bahwa kadang-kala saya mengajukan pandang berbeda ke pusat bahwa dengan maksud yang sama saya akan hadir di jalan berbeda. Wih. Ngeri. Jadi saya tidak melawan pusat, saya tidak melawan, justru ingin mengefektifkan anggaran yang dari pusat. Daripada saya menggarami air laut yang berarti membuang uang percuma. Wih. Mantap. Amin. Luar biasa. Nah, ini Mas, saya kehilangan kata-kata ini, bengong dulu saya. Mas Dewa, misalnya program yang diikuti tentang penerjemahan. Ya, yang tempo hari Pak. Ya, teman-teman itu di KKLP penerjemahan nanya, Pak Asrif tahun depan gimana? Kita ulangi. Wih. Hingga mantap. Jadi program tahunan. Seluruh buku itu terpublikasi menjadi buku nasional. Karena ini cara kita hadir kepada buku-buku yang tidak terlihat, kepada buku-buku yang tidak terungkap, padahal buku-buku itu ada di hadapan kita,
ada di samping kita mungkin, tetapi selama ini tidak terhiraukan sama sekali. Balai Bahasa hadir untuk membuka ruang itu. Ini tidak hanya bagi para penulis yang kita maksimalkan, tetapi juga ada para penerjemah, ada juga para penelaah. Ini kerja gotong royong, pemberdayaan jalan, industri bahasa pun juga ikut jalan. Mantap. Mantap. Ini perlu bikin sesi kedua kayaknya ini, Bray. Kayaknya. Iya, tapi karena ini sudah malam juga, maka kami biarkan Pak Asrif untuk beristirahat. Pak, kurang satu Pak pertanyaannya sebelum saya tutup nanti. Ya, betul. Kalau ingin lebih kenal, boleh untuk kenal Pak Asrif lebih dalam lagi, Bapak mungkin media sosial Pak Asrif atau lebih mengenal Balai Bahasa Jatim. Teman-teman harus kemana Pak Cari Asrif? informasi di mana? Betul. Balai Bahasa itu sangat terbuka di media sosial. Kami memiliki Instagram Balai Bahasa Jawa Timur. Balai Bahasa Jawa Timur, cari ya teman-teman. Ya, terus memiliki Facebook juga Balai Bahasa Jawa Timur. Balai Bahasa Jawa Timur sama. Ya, apapun dan laman juga Balai Bahasa Jawa Timur. Oke, ada website laman ya. Apapun tentang Balai Bahasa Jawa Timur, kami akan sampaikan di media sosial. Ya. Kami sangat manfaatkan ketersediaan itu sebagai ajang untuk berkomunikasi dengan 41 juta penduduk Jawa Timur yang mendiami di 47.000 km persegi wilayah. Luas, Bray. Jawa Timur luas, Bray. Nggak main-main. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya malam ini. Sehat selalu, sukses selalu untuk Pak Asrif dalam memimpin Balai Bahasa Jawa Timur. Semoga semua gagasan-gagasan luar biasanya terwujud untuk kebaikan dan kemaslahatan. Semoga terus menginspirasi, Pak. Dan menginspirasi untuk teman-teman di Jawa Timur. Makasih ya, Bray Sony. Terima kasih Dewa, terima kasih sekali lagi Pak Asrif. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ikuti terus Siniar Bahasa. Ikuti juga episode-episode sebelumnya. Kalau suka episode kali ini wajib nih teman-teman Jawa Timur, jangan lupa di like, di subscribe ya kan. Dan kemudian jangan lupa berkomen karena ada Kepala Balai Bahasa, mari kita terjemahkan. Jangan lupa suka, dilanggan dan dikomentari. Apa? Dilanggan? Ya. Baik, oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa semuanya. Semuanya, bye-bye. Terima kasih.